jatuh cincin tersebut di dalam sumur. Pas coba lihat di bawah itu, jatuh di dalam sumur itu yang bulatan itu. Oke. Nah, sampai sekarang nggak ditemukan. Apa kita coba gali? Boleh. Warisan jadinya. Ya, gali di bor. Ini tempe, Bu. Ini tempe. Tempe ya, Bang? Ini tempe. Iya. Hah? Tempe mau dodol? Dodol sama ini susu. Bukan tempe. Tadi katanya tempe. Tadi katanya tempe. Assalamualaikum. Hai guys, kita mau city tour. City tour, let's go. Pilih tempat duduk yang Naik dong. Terus. Yuk, terus. Iya, boleh naik ayo. Terus. Terus. Aku di depan yang di mana ya? Sini. Pak, Mana minta bunda? tolong. Bunda, kau di mana? Di mana bunda? ayo 12.50.000 halal. No money? Mandi, ayo. Mandi banyak-banyak amin. Amin ya Allah. Kita mau sholat di sini, katanya sholatnya sama pahalanya sama kayak umroh ya. Iya. Masjid Kuba. Ini dingin banget di sini tuh. Berapa derajat ya? 18. 11. Ini nggak ada yang batal wudhunya kan? Nggak ada. Insyaallah. Kelemahanku cuma kentut mulu. Kentut wudhu. Yuk, perempuan di tengah, Mohon tengah. laki-laki kiri kanan nanti. Yo. Atur. Oke. Bos minyak. Kayak bos minyak. Bos minyak. Abang nggak ambil? Ayo, tunggu sebentar. Jadi Rasul itu ketika sampai itu tidak membangun istana, tidak membangun rumah yang bagus, tapi membangun masjid supaya menciptakan persatuan dan kesatuan umat. Jadi masjid itu awalnya untuk pemersatu umat, tapi sekarang banyak masjid yang terpecah belah. Jadi jangan sampai terpecah belah karena tujuan awal masjid itu untuk persatuan. Wallahu a'lam. Jadi kita sholatnya ini sama dengan umroh gitu ya? Sama pahalanya dengan umroh. Jikalau melaksanakan sholat di sini yang didahului dengan berwudu atau bersih-bersih, bersuci dari tempat tinggalnya atau hotel kita di Madinah. Lokasi dari Bi'ir Khatim ataupun Bi'ir Aris, artinya sumur cincin. Jadi sumur apa namanya sini? Sumur cincin. Mengapa sumur cincin? Jadi Rasulullah SAW dia itu suka pakai cincin. Jadi yang laki-laki disunahkan pakai cincin asalkan tidak terbuat dari emas. Cincin batu. Nah, boleh. Cincin emas nggak boleh. Jadi Rasul itu mewariskan cincin tersebut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan jadi khalifah, jatuh cincin tersebut di dalam sumur. Pas coba lihat di bawah itu, jatuh di dalam sumur itu yang bulatan itu. Nah, sampai sekarang nggak ditemukan. Apa kita coba gali? Boleh. Warisan jadinya. Ya, gali di bor. Jadi wallahu alam apa yang terjadi dengan cincin tersebut. Tapi di tempat ini pernah menjadi saksi sejarah bahwasanya Rasulullah, nah kita bisa melihat kehidupan Rasulullah sebetulnya itu sama dengan orang-orang pada biasanya.
Jadi Rasul itu kalau sumur itu kan bulatan bentukannya. Itu Rasul duduk bersama 3 orang sahabatnya. Rasul di depan misalkan gini. Abu Bakar sebelah kanan, Umar sebelah kiri, Sayyidina Ali sebelah depan. Jadi 4 orang duduk-duduk ini santai-santai sama dengan kita. Kemudian apa kata Rasulullah? Bahwasanya 3 orang sahabatnya tadi, siapa aja tadi? Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Itu mereka duduk bertiga mengatakan bahwasanya mereka bertiga akan masuk ke dalam surga. Yang hadis Nabi mengatakan barang siapa mantasabbaha memakan 7 butir kurma ajwa lam yadurruhu, tidak akan mempan terhadap sihir dan juga racun. Sihir racun. Nah, ini kurma ini yang memiliki keutamaan, memang agak mahal kalau dibandingkan kurma lainnya karena memang ini coba dilihat. Boleh. Yang agak lembut. Ini tempe. Tempe ya, Bang? Ini tempe. Iya. Hah? Tempe apa dodol? Dodol sama ini susu. Bukan tempe. Tadi katanya tempe. Tadi kata tempe. Kayak tempe ini tuh. Nah, kayak tempe kan? Tempe ini fermentasi. Ini tempe. Coklat Arab. Iya. Mana yang best seller? Best seller. Seller ini 60 rial 1 kilo. Best seller. Ada itu beda ini. Nggak diskon. Diskon. Jadi 30 rial. Di sini kabar aja. 30 rial. Berapa? Tadi Itu 60 rial 1 kilo. 40 rial sekilo. 30. 30 ya. Satu hari. Kalau di sini coba Berapa dong? 60 ini. Pasnya berapa dong? Dia murah. 40 ya. Tak ada diskon. Ini 2 kilo 110. Itu ziada. Ada ziada. Oh, lebih kurangin. Banyak nafsu. Oke, ayo ini bulan puasa kasih gratis. Lebih. Ini belum puasa kasih. Boleh Kasih lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di belakang kita, dari ujung kiri sampai ujung kanan sana itu semuanya gunung Uhud. Tapi kalau gunung Uhud yang ada di dalam kisah ataupun peperangan itu yang ini, coba ujung ini. Nah, yang ini, yang peperangannya. Cuman kalau untuk pahala sholat jenazah tersebut memang sebesar gunung Uhud ini. Maka rugi kalau semisalkan ada yang diberi kesempatan 5 kali kita sehari di sini mendapatkan kesempatan untuk sholat jenazah. Nah, jadi ini Jabal Uhudnya. Kira-kira dulu itu umat Islam itu melawan 3.000 orang musyrik. Berapa? 3.000 orang. Sedangkan jumlah umat Islam ketika itu awalnya hanya 1.000. Berapa? Berarti 1 banding 3. Nah, tapi di tengah jalan ada orang musyrik yang mereka itu disebut golongan munafik. Munafik itu lebih benci kepada Islam dibandingkan orang musyrik, orang kafir. Mengapa demikian? Kalau orang munafik itu di depan kita, itu mereka tak melihatkan kalau mereka benci Islam. Tapi ketika di belakang kita, mereka ternyata benci kepada Islam, bahkan lebih benci dibandingkan orang kafir itu sendiri. Makanya Rasul mengatakan bahwasanya orang munafik itu dalam Al-Quran pun disebutkan mereka akan masuk neraka lebih parah dibandingkan orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Orang munafik itu nanti akan masuk ke dalam neraka, di kerak-keraknya neraka. Nggak ada lagi neraka paling bawah dibandingkan orang munafik. Jadi Rasul itu memakai strategi. Walaupun hanya 700 orang, Rasul memakai strategi. Coba dilihat yang gunung di sana, yang didaki orang-orang, itu namanya Jabal Rumah atau Gunung Pemanah. Karena Rasul itu memerintahkan sekitar 50-an orang sahabatnya untuk berjaga di atas sana. Apapun yang terjadi, kata Rasul, jangan sampai ada yang turun, baik orang Islam kalah ataupun menang.